saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru kita bersama-sama pada pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, adapun kegiatan diseminasi budaya positif ini menjadi salah satu tugas daripada proses pendidikan guru penggerak saya, yaitu bagaimana melakukan aksi nyata tentang penerapan budaya. Bapak Ibu mungkin beberapa waktu yang lalu saat saya pendampingan individu yang kedua, kita sudah sempat memaknai bersama tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bagaimana tugas daripada kita pendidik pada hakikatnya adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak didik kita agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dari sini bisa kita simpulkan bahwa tugas daripada kita sebagai pendidik yaitu bagaimana kita menuntun anak didiknya kita. Yang patut digarisbawah dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu kata menuntun. Jadi tugas kita bukan hanya sekedar kita mendidik, kita mengajar, tetapi bagaimana kita membimbing kita punya anak-anak didik agar mereka bisa kita mempertebal garis-garis yang positif, artinya sikap-sikap perilaku mereka yang positif, kemudian kita menyamarkan garis-garis atau sikap-sikap perilaku yang negatif. Maka itu tugasnya kita. Maka kalau pernah teman-teman membaca bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidikan itu sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang tumbuh di dalam masyarakat. Nah, beliau mengibaratkan pendidikan itu sebagai sebuah lahan pertanian. Nah, kita Bapak Ibu Guru, pendidik ini sebagai petani. Ibaratnya seperti itu. Kemudian anak-anak didik kita ini adalah benih-benih yang akan kita tanam. Nah, ibaratnya seperti ini. Seorang petani, kalau dia mau menanam padi, dia tidak akan bisa berharap bahwa dari padi itu yang tumbuh adalah jagung. Tetapi yang bisa kita lakukan sebagai seorang petani adalah kita merawat kita punya tanaman padi, kita beri pupuk, kita menyingkirkan hama dan penyakit, yaitu supaya padi itu dia tumbuh dengan sehat, dia punya perilaku yang baik. Kemudian dari Bu Afri, perilaku yang baik. Ada lagi? Oke, jadi kebiasaan yang baik. Kita bisa melihat bersama bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Makanya kita diarahkan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif sendiri kalau kita mengarah ke dalam lingkungan sekolah yaitu bagaimana kita menciptakan suasana lingkungan belajar yang positif buat anak, yaitu bagaimana suasana sekolah itu nyaman, aman, dan menyenangkan. Karena tuntutan dalam kurikulum Merdeka adalah bagaimana kita mengubah paradigma pendidikan kita yang selama ini lebih kepada teacher oriented atau lebih berpusat pada guru, tetapi sekarang tuntutannya adalah bagaimana kita berpihak pada siswa. Jadi kita menghadapi yang namanya perubahan paradigma pembelajaran. Dari tadi kita sudah sempat menyinggung bagaimana dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru itu dirancang dengan untuk memenuhi yang namanya kebutuhan belajar siswa atau pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bagaimana siswa kita punya murid dia bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya dia, cara belajarnya, kemudian dia punya minat dan dia punya. Dalam membangun budaya positif di sekolah, kita dituntut untuk bisa menyediakan yang namanya lingkungan belajar yang positif, aman dan nyaman untuk siswa itu mengontrol murid. Kemudian ada lagi yang bilang bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang berikut bahwa orang dewasa memiliki hak untuk
memaksa. Itu sebenarnya ilusi. Jadi bagaimana guru mengontrol siswa itu dianggap sebagai sebuah miskonsepsi. Oke, yang berikut ada perubahan paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol atau teori pilihan. Jadi pertanyaannya adalah siapa sebenarnya yang bisa mengontrol? Siapa sebenarnya yang bisa mengontrol atau memiliki kontrol? Nah, di sini stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang diharapkan adalah dia berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi perubahan paradigma ada di situ. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau di stimulus respon. Tetapi kalau di dalam teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu memiliki yang namanya tujuan. Jadi di sini yang harus diubah dari stimulus respon bagaimana menjadi teori kontrol atau pilihan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita mau dia berubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu harus berubah menjadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat kita bujuk anak-anak, kemudian kita gagal, kita memaksa begitu, harus. Tetapi dia harus berubah pada kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi bagaimana kita membuat sebuah pilihan, jadi tidak memaksa, sifatnya tidak memaksa. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dia harus berubah menjadi model berpikir menang-menang atau win-win. Motivasi yaitu untuk mendapatkan imbalan atau dia mengharapkan dapat pujian dari guru. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika dia tidak dapat pujian, dia tidak dapat imbalan, dia tidak akan disiplin lagi, dia tidak akan mengerjakan tugas lagi. Nah, itu motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Nah, yang ketiga yaitu untuk menghargai nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Nah, itu motivasi internal atau motivasi intrinsik. Nah, itu yang kita harapkan ada pada kita punya anak-anak. Dia sikap disiplin, dia rajin datang sekolah, dia sopan, dia punya sopan santun, kemudian tahu etika. Nah, itu yang diharapkan adalah karena dia menghargai nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dia. Atau misalkan dia disiplin bukan karena dia lihat dia punya kawan, lalu saja datang sekolah, atau dia takut Bapak Ibu guru suruh pilih sampah, tidak lagi, tetapi karena dia merasa bahwa saya harus datang pagi. Itu motivasi yang ada dari dalam diri. Itu disebut sebagai motivasi internal. Jadi tanpa dirancang terlebih dahulu. Kemudian biasanya hukuman dia dalam bentuk fisik atau dalam bentuk verbal. Misalkan anak-anak datang terlambat, upacara bendera sana, atau lari keliling lapangan. Nah, itu secara mendadak, tidak dalam perencanaan. Sedangkan kalau konsekuensi biasanya kita sudah merancang terlebih dahulu di belakang. Oh ya, kalau kamu tidak pakai sepatu yang warna hitam, berarti selama jam pelajaran tidak usah pakai sepatu. Misalkan sudah disepakati di awal. Konsekuensinya ketika kamu melanggar ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran, biasanya kita sudah bilang, tadi yang kau lambat, kira-kira masih ingat konsekuensi kalau lambat itu apa? Dia sudah tahu, oh iya ibu, kalau saya terlambat berarti saya pilih kotoran. Dia sudah mengetahui. Tetapi kalau hukuman lebih kepada secara tiba-tiba. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, kira-kira kalau misalkan ada sebuah tindakan guru kemudian hukuman atau konsekuensi. Yang pertama saya mau bertanya dulu. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi si anak ini datang terlambat, kemudian Bapak Ibu guru suruh dia tulis di dia punya buku, saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang, diingat ya jawabannya dia. Ada yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman. Oke. Kemudian yang berikut, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman ada yang konsekuensi. Oke.
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Seandainya kita waktu masa COVID dulu. Iya, ada yang bilang konsekuensi. Terus, Tidak, hukuman. oh, hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman. Oke. Konsekuensi. Ya, konsekuensi hukuman. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ada konsekuensi. Ingat jawaban sendiri, ingat jawaban masing-masing. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kalau PJOK kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, Bapak Ibu ingat jawabannya? Kita kembali lagi pada pemahaman awal bahwa hukuman biasanya dilakukan secara tiba-tiba tanpa terencana dan biasanya dia dalam bentuk fisik atau verbal, kata-kata kasar. Kemudian kalau konsekuensi biasanya sudah dibicarakan di awal. Membersihkan tumpahan air tadi konsekuensi. Berarti betul dong. Ya. Salah semua jawabannya Pak Edu tadi. Terfokus dia. Iya, terfokus. Ini merupakan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman yang pertama sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Kemudian yang berikut, membuat anak sakit. Jadi baik fisik maupun hati, dia sakit itu untuk jangka waktu yang lama. Misalkan anak-anak dia tidak kerja tugas, kita tempeleng, kemudian kita marah, mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang kasar. Nah itu biasanya akan tersimpan menjadi luka. Coba Bapak Ibu bayangkan, dulu kita sekolah, entah SD, SMP, SMA. Pernahkah Bapak Ibu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari guru, yang masih tertinggal sampai sekarang? Jadi itu yang dihindari. Terbawa sampai kita dewasa, jangka waktunya lama. Jangka waktunya lama. Itu jangka waktu lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang tidak lama dan dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan kayak tadi dia membersihkan tumpahan air yang dia kasih tumpah, itu mungkin tidak lama saja karena memang konsekuensinya seperti itu. Kemudian anak jadi membenci disiplin karena dia dihukum, jadi dia bisa membenci. Misalkan pas saya terlambat, dia tidak mau lagi begitu untuk bilang lebih tepat waktu, dia menjadi membenci restitusi. Nah kalau restitusi itu proses kita menciptakan kondisi untuk anak-anak memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga saat mereka kembali ke teman-temannya mereka kembali dalam suasana yang lebih positif. Jadi bagaimana kita kembali meyakini nilai-nilai yang ada di dalam kita punya diri. Jadi dia lebih kepada kita meyakini nilai, motivasi intrinsik dibanding sekedar mengikuti peraturan. Kalau peraturan kan ada yang mentaati, ada yang tidak. Berbeda dengan kalau itu keyakinan. Kalau keyakinan dari dalam diri, biasanya itu lebih banyak diikuti di sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah saat kita membuat keyakinan kelas, biasanya kalau di kelas Bapak Ibu guru bisa mempersilahkan siswa untuk berpendapat. Kira-kira apa kesepakatan yang akan kita jalankan selama 1 tahun ke depan, apa yang harusnya kamu lakukan. Jadi kembalikan kepada siswa yang menentukan. Bisa saja siswa bilang disiplin datang sekolah, tanggung jawab dengan tugas, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai dengan guru, dengan murid. Nah, bertahan hidup itu meliputi makanan, kemudian pakaian, kesehatan, kemudian ada lagi yang namanya keamanan. Nah itu untuk kebutuhan yang pertama, ada bertahan hidup. Kemudian ada lagi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu seperti dia bisa merasa bahwa dia diterima di dalam satu buah komunitas, satu buah ekosistem,
atau di dalam satu lingkungan pergaulan. Nah, misalkan di dalam, kalau kita di sekolah berarti di dalam satu ekosistem sekolah. Kemudian ada rasa dipedulikan. Bisa saja anak-anak itu dia butuh untuk Diakui. dipedulikan. Kemudian ada biasanya kita akan begini, berapa kali Bapak Ibu guru harus ngomong, harus kasih tahu sama kamu. Nah, kamu nih selalu saja kecewa Bapak Ibu guru. Biasanya kalau kita mengeluarkan bahasa seperti itu berarti kita sedang dalam posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, itu tidak efektif kalau membuat rasa bersalah, karena anak-anak akan merasa gagal. Dia bisa saja dia jadi bahan pikiran, aduh saya bikin guru ini begini-begini. Dampaknya bisa berujung pada stres. Kemudian kalau sebagai teman itu bisa saja bagaimana. Kalau menjadi manajer itu dia membimbing anak-anak untuk menemukan sendiri dari kesalahan, dan kita hanya menuntut anak-anak menemukan solusi dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Bagaimana dia memperbaiki diri. Oke, sekarang Bapak Ibu guru, di sini saya punya pernyataan-pernyataan. Bapak Ibu guru kira-kira tinggal mencocokkan saja. Kira-kira mana posisi kontrol yang sesuai dengan pernyataan yang ada sebelah. Yang pertama. Di sekolah. Oke, yang pertama, misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu yang mengatakan posisi kontrol yang mana? Pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, atau yang di bawah penghukum. Kira-kira kira-kira Membuat orang merasa bersalah. ingat tadi kalau dia mengeluarkan bahasa air ibu atau apa begitu, dia berbuat salah, dia kembali menjadi positif. Artinya, jadi bagaimana kita mengembalikan dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, di sini untuk kata-kata yang bisa kita gunakan saat menstabilkan identitasnya anak, bisa saja berbuat salah itu hal yang wajar atau hal yang manusiawi, atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna, atau bisa juga ibu guru juga pernah berbuat salah, atau yang dibawa kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini kata-kata yang bisa kita gunakan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Atau yang di bawah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi ada sikap lain yang perlu ditambahkan. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru kita sebenarnya selama ini sudah melakukan ketiga sisi daripada segitiga restitusi, hanya adalah tanpa kita sadar, tanpa kita tahu tahapan-tahapan. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan yaitu anak-anak melihat dia punya kesalahan, dia berusaha untuk kembali pada keyakinan awalnya dia, bagaimana dia memperbaiki dia punya kesalahan. Nah, di sini bisa kita tanya, apa nilai yang kita percaya, dinilai di sekolah atau di kelasnya kita. Tadi keyakinan kelas yang kita sudah susun di awal tentang tanggung jawab, tentang disiplin. Nah, misalkan tadi anak-anak tadi ada yang tidak pakai atribut lengkap, kita bisa tanya untuk tahap menanyakan keyakinan bersama bahwa tiga sisi daripada segitiga restitusi, bagaimana kita mencapai posisi sebagai manajer di dalam kita membimbing anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, konsep-konsep tadi yang sudah saya paparkan itu ada di dalam yang namanya budaya positif. Jadi bagaimana ketika kita memahami, memaknai dengan baik konsep-konsep tadi, diharapkan bahwa kita bisa menerapkan yang namanya budaya positif di sekolah. Jadi mungkin bisa sambil berjalan, untuk penerapan realnya dia di sekolah bisa kita lakukan bersama secara pelan-pelan. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bagi. Sebelum kita mulai
ini yaitu nilai-nilai yang akan kita sepakati bersama ya. Jadi selain kita sepakati bersama berarti harus kita jalani bersama. Oke, sebelumnya Ibu punya sticky notes di sini. Jadi Ibu akan bagi, silakan masing-masing tulis kira-kira apa yang harus kita lakukan ya, baik sebagai murid atau menurut kamu sebagai guru. Ibu harus seperti apa supaya kita jalani bersama sampai 1 tahun ke depannya. Oke, jadi bisa saja ada yang mau tulis disiplin masuk sekolah, bisa seperti itu, atau rajin kerja tugas, bisa seperti itu ya. Oke, nanti setelah kamu tulis nanti tempel di sini ya. Bisa ya? Bagus deh. Boleh menulis lebih dari 1, boleh. Jadi yang sudah dapat boleh langsung menulis. Tidak usah tulis nama, tulis kesepakatan saja ya. Seram. Kalau ada yang sudah selesai menulis, bisa langsung ditempel di sebelah sini.
ya. Lawan tuh. Oke, ada lagi bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh guru. Tadi sudah ada rajin mengerjakan tugas. Nah, rajin mengerjakan tugas berarti namanya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dengan tugas yang diberikan toh. Oke, yang berikut. Disiplin masuk sekolah. Disiplin masuk sekolah. Ada rajin ke sekolah. Seperti itu ya. Jadi ketika kamu rajin ke sekolah, itu artinya kamu sudah bisa disiplin. Ya. Terus rajin kerja tugas yang diberi oleh Bapak Ibu guru. Ada di poin ketiga, rajin mengerjakan tugas. Jadi baik tugas di sekolah maupun pekerjaan rumah ya. Terus ada lagi yang bilang saya ingin mencapai cita-cita saya untuk membuat orang tua bangga. Nah, supaya bisa mencapai cita-cita, berarti kamu harus mampu menjalankan keyakinan atau sekolah supaya jadi anak-anak dengan pribadi yang lebih baik tadi ya. Oke, terus ada lagi rajin kerja tugas dan disiplin masuk sekolah. Sudah ada di sini rajin mengerjakan tugas, kemudian rajin ke sekolah. Terus ada lagi, oh ini sama, disiplin mengerjakan tugas, rajin ke sekolah. Kemudian ada lagi satu, saling menghargai. Nah, saling menghargai itu pentingnya baik dengan guru maupun dengan sesama siswa. Oke, kita tulis di sini saling ada lagi sopan santun terhadap guru dan teman. Sudah ada ya, sopan terhadap gurunya dan teman. Berarti kita harus tambah di sini dan bisa ya. Oke, yang berikut saling menghargai satu sama lain. Kita sudah punya saling menghargai. Jadi saling menghargai. Yang berikut kita punya bergotong royong dan bekerja sama. Itu pentingnya. Jadi di dalam kurikulum merdeka